Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Surya Nugraha. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil dengan nomor NPM 123130137. Di sini saya akan membuat video tentang kebudayaan yang ada di daerah Cirebon. Itu dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Yanto Herianto, SOS MSI. Baik, untuk budaya sendiri itu merupakan suatu kegiatan adat istiadat yang dilaksanakan oleh para leluhur yang dilestarikan hingga sekarang oleh para penerusnya. Untuk di Cirebon sendiri banyak sekali budaya yang dilestarikan oleh para penerus. Maka dari itu saya hanya mengambil di daerah saya sendiri, yaitu di Cirebon bagian timur, terlebih tepatnya di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Baik, untuk di Mundu sendiri juga banyak sekali kebudayaan yang dilestarikan, seperti halnya kita membuat bangunan harus ada sesaji ini, sesaji itu, atau pernikahan dan khitanan dan lain sebagainya. Maka dari itu saya hanya menjelaskan tentang 3 kebudayaan yang biasanya dilestarikan oleh masyarakat di Kecamatan Mundu. Yang pertama ada Nadranan, yang kedua ada Mapagsri, dan yang ketiga saya akan jelaskan tentang kebudayaan ada Burok yang biasanya dipakai atau yang diselenggarakan saat ada acara khitanan atau untuk memeriahkannya lah, seperti itu. Baik, yang pertama ada Nadranan nih. Nadranan itu sendiri merupakan adat istiadat yang diselenggarakan di daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Seperti halnya di daerah saya yaitu Mundu, biasanya diselenggarakan untuk sebagai tanda rasa syukur para nelayan atau para masyarakat yang ada di wilayah pesisir, sebagai simbol rasa syukur wilayah pesisir pantai atau nelayan kepada hasil limpahan yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Untuk Nadranan sendiri saya akan berikan cuplikan videonya, itu sebagai berikut. Nadran sebenarnya merupakan suatu tradisi hasil akulturasi antara budaya Islam dan Hindu yang diwariskan sejak ratusan tahun secara turun-temurun. Untuk kata Nadran sendiri, menurut sebagian masyarakat, berasal dari kata nazar yang mempunyai makna dalam agama Islam, yaitu pemenuhan janji. Adapun inti upacara Nadran yaitu mempersembahkan sesajen. Hal ini yang merupakan ritual dalam agama Hindu untuk menghormati roh leluhurnya, sekaligus merupakan ritual tolak bala atau sebagai ritual keselamatan. Sesajen yang diberikan yaitu disebut ancak, yang berupa anjungan berbentuk replika perahu kecil yang di dalamnya berisi kepala kerbau, kembang 7 rupa, buah-buahan, makanan khas, dan lain sebagainya. Nah, sebelum dilepaskan ke laut, ancak atau sesajen tadi diarak terlebih dahulu mengelilingi tempat-tempat yang telah ditentukan, sambil diiringi dengan berbagai suguhan seni tradisional seperti tarling, genjring, terus ada singa barong, ataupun seni kontemporer seperti drum band. Setiap acara Nadran selalu digelar wayang kulit selama 1 minggu pada malam harinya. Untuk yang kedua yaitu ada Mapagsri. Gak jauh beda sama Nadranan. Kalau untuk Nadranan kan ada di pesisir atau lebih tepatnya pesta para nelayan, pesta laut. Untuk Nadranan sendiri itu adalah pesta tani yang dimana ungkapan atau simbol rasa syukur para petani
atas melimpahnya hasil tani yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Nah, adapun untuk cuplikan video dari Mapag-Sri itu sendiri adalah sebagai berikut. Mapag-Sri adalah salah satu adat atau budaya masyarakat, khususnya Jawa dan Sunda, yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya panen raya sebagai wujud rasa syukur para petani kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang diberikan. Untuk Mapag-Sri sendiri, apabila diartikan dalam bahasa Jawa, mengandung arti menjemput padi. Nah, kata Mapag sendiri itu artinya menjemput, dan kata Sri dimaksudkan adalah padi. Untuk kata Sri sendiri diambil dari kepercayaan Hindu, yaitu Dewi Sri yang diibaratkan sebagai dewi pemberi kehidupan atau dewi padi. Untuk cerita atau mitosnya, yaitu sang dewi dilamar oleh Raden Budugbasu atau Raden Antasari yang merupakan manusia setengah dewa yang mengidap penyakit kulit. Namun cinta dari Raden Budugbasu tidak terbalas dengan baik oleh Dewi Sri karena terhalang fisiknya yang tidak rupawan dan batinnya yang kotor, sehingga Raden Budugbasu bersuci dengan menceburkan diri di laut. Setelah dirinya bersuci, jasad Raden Budugbasu berubah menjadi garam dan ikan-ikan. Hal ini yang merepresentasikan lauk pauk. Singkat cerita, Raden Budugbasu pun berhasil menikah dengan Dewi Sri di alam air. Nah, oleh karena itu, jikalau orang hendak menuai padi yang telah menguning, sebelumnya beberapa butir padi dipungut dan dibentuk seperti dua orang atau sepasang pengantin, lalu diarak menuju tempat-tempat yang telah ditentukan. Itu merupakan cerita dari Mapag-Sri itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga ada burok. Untuk burok sendiri itu merupakan satu hiburan atau hajatan dari orang yang khitanan. Seni burok pertama kali dikenalkan pada tahun 1934 silam. Seni yang berasal dari desa Kalimoro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, yang terinspirasi dari kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari kisah tersebut, sejumlah seniman mereplikasikan bentuk burok menjadi sebuah kesenian. Burok dibuat dalam bentuk bedawang atau semacam kurungan yang dihiasi dengan bentuk kepala yang dapat digoyangkan. Seiring perkembangan zaman, seni burok kerap dihadirkan dalam acara-acara tertentu, seperti halnya tadi dalam acara Nadranan dan Mapag-Sri untuk memeriahkan arak-arakannya terdapat burok. Ataupun biasanya diselenggarakan saat khitanan anak kecil dengan diiringi musik atau gamelan. Kesenian ini memiliki makna positif, antara lain sebagai bentuk syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Selain itu, seni burok juga dinilai sebagai sarana untuk mengingat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ya
3 kebudayaan yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak kebudayaan dari Mundo itu sendiri, apalagi Cirebon. Keanekaragamannya tentu banyak dari luar juga kebudayaannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya pasti saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.